Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nur Kurniati, dan terima kasih sudah mengunjungi video pembelajaran dari Ibu, yakni pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan bersemangat dalam belajar ya. Tentunya belajar Bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran di video kali ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar materi yang Ibu sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang teks ulasan dengan kompetensi dasar yang sama, yakni pada poin 4.11, yaitu menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya, baik itu film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau didengar. Namun tujuan pembelajaran kita di video kali ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, diharapkan kalian sebagai siswa mampu memahami kelebihan dan kekurangan teks ulasan, baik itu dalam bentuk lisan maupun tertulis. Yang kedua, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan aspek penilaian dalam menceritakan isi teks ulasan. Dan yang ketiga, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan manfaat seseorang memiliki kemampuan menceritakan kembali isi teks ulasan tersebut. Itu saja tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bersama tentang beberapa hal berkaitan dengan teks ulasan, seperti pengertian menceritakan teks ulasan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan isi teks ulasan, dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menceritakan isi teks ulasan. Baik, setelah kalian mengetahui hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, kalian juga harus tahu kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan. Aspek penilaian yang harus diperhatikan dalam menceritakan isi teks ulasan, dan manfaat seseorang atau siswa memiliki kemampuan dalam menceritakan kembali isi teks ulasan tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, yakni yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari teks ulasan. Jadi, perlu adik-adik ketahui bahwa dalam mengulas sebuah karya dibutuhkan sikap analitis dan kritis sehingga bisa menghasilkan sebuah teks ulasan yang berkualitas. Yang mana di dalam teks ulasan tersebut terdapat beberapa kelebihan maupun kekurangannya, baik yang ditemukan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Nah, berikut merupakan kelebihan dari teks ulasan, yakni yang pertama adalah dapat membantu pembaca lain memahami isi dari sebuah bacaan. Lalu yang kedua adalah dapat menarik minat masyarakat terhadap hal yang diulas. Dan berikut yang ketiga adalah dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. serta bagi para
profesional, mengulas bisa menghasilkan imbalan berupa uang. Nah, ketiga poin tersebut merupakan keunggulan dari teks ulasan. Selain itu, ada kekurangan yang ditonjolkan dalam menjelaskan kembali teks tersebut. Kekurangannya meliputi yang pertama adalah review yang dibutuhkan akan lebih bersifat subjektif. Lalu yang kedua, biasanya yang diulas akan mendapat pandangan negatif oleh para pembaca. Yang ketiga adalah pemilihan pengulas dapat berdampak buruk pada pemahaman ulasan. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, adalah terkadang sering dijumpai perbedaan pendapat antara penulis ulasan. Nah, keempat poin tersebut merupakan kekurangan dari teks ulasan. Selanjutnya kita masuk pada aspek penilaian dalam menceritakan isi teks ulasan yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah memperhatikan ketepatan isi teks ulasan dengan cerita yang disampaikan. Lalu yang kedua adalah memperhatikan artikulasi, intonasi, dan kejelasan lafal. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa artikulasi ini merupakan ketepatan untuk menghasilkan bunyi dalam berbahasa. Lalu intonasi merupakan tinggi rendahnya nada saat mengucapkan kata atau kalimat. Sedangkan lafal merupakan cara ucapan bunyi dalam berbahasa. Seperti itu. Berikut yang ketiga adalah memperhatikan kelancaran penceritaan. Artinya kalian harus bisa menceritakan isi teks ulasan tersebut secara runtut, lancar, dan tidak boleh sepenggal-sepenggal sehingga pendengar merasa tertarik untuk memperhatikan cerita kalian tersebut. Lalu yang keempat adalah memperhatikan penampilan. Gerak tubuh atau mimik. Artinya kalian bisa menceritakan kembali dengan menampilkan dan gaya yang tidak dibuat-buat. Kalian bisa menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi yang kuat untuk mendukung cerita. Asalkan bahasa tubuh yang kalian gunakan tidak berlebihan atau terkesan overacting. Dan yang terakhir, yakni yang kelima, adalah memiliki kepercayaan diri. Maksud dari percaya diri di sini adalah bagaimana seseorang mengakui kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Dan orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi biasanya memiliki penampilan yang positif terhadap dirinya. Dan yang kelima poin tersebut merupakan aspek penilaian dalam menceritakan isi teks ulasan tersebut. Lalu yang berikut, pembahasan selanjutnya adalah tentang manfaat seseorang atau siswa memiliki kemampuan dalam menceritakan kembali isi teks ulasan. Yakni yang pertama adalah dapat membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Artinya cerita sangat efektif untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku anak karena anak senang mendengarkan cerita walaupun dibacakan secara berulang-ulang. Lalu yang kedua adalah dapat menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. Artinya anak membutuhkan penyaluran imajinasi dan fantasi tentang berbagai hal yang muncul di pikiran anak. Ketika menyimak cerita imajinasi, anak mulai dirangsang. Imajinasi anak ketika mendengarkan cerita memberi pengaruh positif terhadap kemampuan anak menyelesaikan masalah secara kreatif.
Yang ketiga adalah dapat memacu kemampuan verbal anak. Artinya cerita tidak hanya untuk didengar saja, namun dapat menstimulasi kemampuan anak berbicara dan bercerita. Dan yang keempat adalah dapat merangsang minat menulis anak. Artinya cerita mampu menginspirasi dan menumbuhkan minat anak untuk menulis cerita sendiri. Yang kelima adalah dapat merangsang minat baca anak. Artinya menyajikan cerita pada anak menjadikan contoh yang efektif bagi anak bagaimana aktivitas membaca dilakukan. Dan yang terakhir, yakni yang keenam adalah dapat membuka cakrawala pengetahuan anak. Artinya, bercerita dapat menjadi sumber untuk memperkaya pemahaman mengenai ilmu dan dunia sekitar anak untuk belajar lebih mendalam. Jadi, 6 poin tersebut merupakan manfaat seseorang atau siswa memiliki kemampuan dalam menceritakan kembali isi teks ulasan tersebut. Nah, anak-anak yang hebat dan cerdas, apakah kalian sudah memahami pembahasan hari ini? Ibu berharap kalian dapat memahami dengan baik ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.